Besok mati guys, tobat yuk. Ada sebuah cuplikan yang muncul dari sebuah perkataan sebuah ustadz. Akhirnya jadi video tersendiri tuh. Si ustadz tersebut menyatakan bahwa orang-orang Indonesia tuh sibuk gitu. Tapi hasilnya mana? Dapatnya cuma UMR gini-gini. Mungkin ya ini gue rangkumnya gitu ya. Lihat tuh orang Arab sana tuh. Mereka hidup santai-santai kok, tapi uangnya banyak. Itulah perbedaannya berkah dan gak berkah. Sebagai pengetahuan benar, tapi sebagai penyampaian salah. Karena berbeda sekali tuh. Dari demografinya, sosiologinya, bentuk pemerintahannya antara Indonesia dengan Arab Saudi tuh beda. Jumlah orang, suku itu beda banget. Lu bisa bercerita banyak lah tentang hal itu, terhadap perbedaan itu. Dan itu ngeselin banget ya. Kok akhirnya nih yang gue lihat euforia umat Islam Indonesia pada khususnya sekarang ini lebih mencintai tanah Arab dari sisi bentuk negaranya. Kalau gue nyindir negara Saudi, mereka kayak marah banget tuh. Padahal negara Saudi itu kebentuk 100 tahun lalu, belum lama. Memang Islam kebetulan alhamdulillah turun di tanah Arab, karena tanah itulah yang Allah berikan amanah untuk ditanam dua tempat suci, Haramain dan Madinah. Jadi kesana kita tuh mendewakan Arab Saudi bukan sebagai sesuatu tempat yang memang Allah amanahkan untuk kita berkunjung ke sana, tapi kita lebih mendewakan karakteristik dari sebuah negara. Padahal Arab Saudi sebagai sebuah negara banyak sekali kekurangannya, banyak banget. Ada kemaksiatan yang terjadi di sana. Ada, kita nggak boleh pungkirin, kita nggak boleh denial. Dan ngomong masalah ini nggak dosa. Perempuan di Arab Saudi sekarang boleh untuk nyetir keluar, padahal sebelumnya sangat-sangat diharamkan. Istilahnya kan se-ekstrim itu. Terus ada produk-produk Israel, Yahudi di sana tuh udah bertebaran, bahkan di Mekah tuh ada, di sekitaran Ka'bah tuh, di luar Ka'bah tuh ada sekarang. Tapi di luar itu, yang pengen gue sampaikan sebenarnya adalah kita sebagai manusia, kita lupa bahwa kita tuh adalah sebenarnya pribadi yang rasis dari awal. Orang-orang Jawa akan mengedepankan kejawaannya dibanding yang lainnya. Orang Jawa nih kalau ketemu teman-teman Jawa, sesama Jawa di Jakarta, mereka langsung ngomong bahasa Jawa tuh. Orang Sunda sama, orang Papua sama, orang Padang sama. Kenapa harus terjadi seperti ini contohnya? Kenapa untuk bisnis tertentu harus dikuasain sama orang Padang? Kenapa untuk usaha tertentu nih biasanya orang Sunda nih yang jago? Gitu-gitu loh. Itu kan salah satu bentuk rasis perilaku bahkan. Sedangkan Allah bicara dalam Quran, Allah menciptakan orang dari berbagai golongan, ras, warna kulit, supaya kita bisa saling mengenal. Mengenal itu tuh nilainya nggak pendek. Mengenal itu lebih dari sekedar kata-kata mengenal saja. Mengenal itu adalah kita mencintai, kita menghargai, bahkan kita kunjung ke tempatnya untuk kita bertafakur, hanya untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Dan sekarang kita menampilkan itu. Padahal itu salah satu kebesaran Allah yang harus kita syukurin. Tapi kita gak mau tahu. Karena kita terlalu mendewakan, mengkultuskan, sampai akhirnya kita taklid terhadap satu hal yang kita cintain. Nah, perkara masalah apa yang kita cintain berlebih, itu juga Allah gak suka. Allah tuh gak suka kita mencintain sesuatu secara berlebih. Kita cinta sama pasangan kita, istri suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, negara kita, tokoh-tokoh yang kita pajang muka-mukanya sebagai poster di dinding-dinding kamar kita. Kita terlalu mencintai sesuatu berlebih. Bahkan sekarang yang ekstrim menurut gue, kita dapat ilmu ini dari seorang pemuka agama, orang yang ngerti agama yang namanya ustadz. Tapi kita mencintai ustadz itu secara berlebih. Akhirnya kita mengkultuskan, akhirnya kita taklid. Akhirnya perdebatan di bawah, di grassroots adalah bagaimana kita membanggakan ustadz kita. Sama seperti Pilpres kemarin, pendukung 01, 02, 03 saling ribut tuh di bawah untuk membela kehebatan masing-masing dukungannya, paslon-paslon yang didukung. Sama seperti di ranah agama, di Islam, di Indonesia. Kita nih ribut, wah ustadz lu tuh gak sunnah, wah ustadz lu tuh gini-gini, ustadz lu bidah. Iya, gimana mau bersatu kalau perpecahan sudah dimulai dari tempat yang kita sebut dengan rahim pemersatu, yaitu agama. Agama itu mempersatukan. Ingat ya, Islam itu tuh hancur bukan karena dari luar, tapi karena dari dalam. Dan itu yang terjadi sama kita sekarang. Kita tanpa sadar terprovokasi oleh kesombongan, dan itu adalah bentuk fitnah dajjal. Kesombongan yang muncul karena kita baru tobat, terus hijrah, datang ke kajian, terus kita keluar dari kajian tersebut, dari pintu rumah kajian tersebut, kita merasa kita seperti seorang nabi. Langsung buka HP, nulis status yang isinya mencederai perasaan teman-teman yang mungkin belum tobat, mungkin beda mazhabnya, cara dalam beribadahnya. As long akidahnya sama, kenapa harus diperdebatkan? Ini jadi masalah sekarang. Jadi stoplah berbicara masalah persatuan, padahal kita adalah pemecah persatuan itu sendiri kan. Balik ke konsen gue di awal, masalah ustadz yang menyatakan bahwa dalam tanda kutip, kalau gue mau garis bawahin, kalau gue bisa tarik kesimpulan dari omongan si ustadz tersebut adalah bahwa Arab Saudi jauh lebih baik daripada Indonesia. Gue gak setuju, karena Arab Saudi adalah negara, bukan tempat di mana Rasul berjuang. Beda, di zaman Rasul gak ada tuh negara Arab Saudi Saudi. Kan bukan bin Saud. Paham gak teman-teman? Gitu loh maksudnya. Nah, kita suka buta sama hal itu gitu. Kenapa sih? Jadi kalau para habaib yang muncul dari Yaman, wah mereka anti gitu.
Dan ini juga untuk para golongan-golongan yang memang muncul dari tanah Yaman. Tanah yang gue cinta, Hadramaut, Tarim itu Masya Allah. Isinya orang-orang surga semua itu insya Allah. Tapi kita juga gak boleh taklid. Sama kayak kita Indonesia. Kita berjuang untuk negara kita. Tapi kita gak boleh cinta buta. Intinya pesannya di situ. Kecintaan kita yang sampai membawa kita buta akan menyesatkan kita pada jalan yang gak benar. Karena kita buta. Cinta buta adalah buta. Nauzubillah, jangan sampai kita masuk dalam golongan tersebut. Bersikap yang wajar dan normal aja. Kalau mau cinta buta, cintanya ke Allah. Gitu. Bukan cinta ke makhluk. Bukan cinta ke bentuk negara. Arab Saudi juga belum tentu ada ribuan tahun ke depan sebagai sebuah negara. Tanahnya ada. Jadi kita orang Indonesia ngapain memperjuangkan negara lain? Ya, gitu.